Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Akhwat fillah, dalam kesempatan kali ini sedikit akan saya bahas tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang membahas tentang kewajiban menyusui. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar rodo'ah. Dan ibu-ibu itu wajib menyusui anak-anak mereka 2 tahun yang sempurna, yaitu bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan. Maksud ayat ini yaitu mewajibkan bagi setiap ibu yang mempunyai anak, baik mereka yang masih berstatus sebagai istri ataupun yang mutallaqat, yaitu yang sudah cerai dengan suaminya, agar menyusui anaknya selama kurang lebih 2 tahun. Masa 2 tahun yang dimaksud bukanlah merupakan keharusan, tetapi lebih tepat kalau hal ini dikatakan sebagai anjuran. Kenapa? Sebab masa 2 tahun itu adalah waktu yang memadai baginya untuk menjalin hubungan intim dan mesra dengan anaknya. Dan pada usia itu pula biasanya seorang anak sudah lebih menyukai makanan daripada hanya air susu ibunya. Akhwat fillah, tentang wajibnya menyusui ini dipertegas oleh riwayat seorang wanita yang hamil karena zina. Wanita tersebut datang menghadap Nabi SAW untuk menyatakan pengakuannya, tetapi Nabi menolak pengakuan tersebut karena dirasa tidak cukup bukti untuk menjatuhkan vonis rajam kepadanya. Wanita itu datang berkali-kali untuk memperkuat pengakuannya, namun beliau tetap menolak, sehingga akhirnya wanita itu berkata, "Innil hubla", yang artinya, "Demi Allah, sesungguhnya aku telah hamil." Nabi Muhammad berkata, "Bagaimana kalau tidak? Oleh karena itu, pergilah hingga engkau melahirkan." Nah, ketika perempuan itu sudah melahirkan, ia datang kepada Nabi dengan membawa bayi yang dibungkus dengan sepotong kain. Perempuan itu berkata lagi, "Ini adalah bayi yang telah aku lahirkan." Nabi berkata, "Pergilah dan susuilah dia sehingga engkau menyapihnya." Nah, maka ketika sampai masa menyapih, ia datang lagi kepada Rasul dengan membawa anaknya, yang mana di tangan anak itu terdapat sepotong roti, sambil berkata, "Ya Nabi, ini dia, aku telah menyapihnya dan ia telah bisa memakan makanan." Nah, kemudian Nabi menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang muslim. Lalu Nabi memerintahkan sahabat-sahabat agar membawa wanita itu. Lalu para sahabat menggali lubang untuknya sampai menutupi dadanya. Kemudian Nabi perintahkan orang-orang untuk merajamnya. Nah, pada riwayat di atas dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya kewajiban menyusui bagi seorang ibu
Sampai-sampai wanita berzina yang akan dirajam pun diperintah oleh Nabi agar menyusui anaknya dulu hingga benar-benar anak tersebut sudah disapih. Barulah kemudian hukuman itu dilaksanakan. Akhwat fillah, akan tetapi pada kondisi lain bisa saja seorang ibu tidak mungkin menyusui anaknya yang mungkin disebabkan beberapa hal, seperti tidak berproduksinya air susu ibu, atau karena suatu penyakit, ataupun memang sang anak tidak mau menyusu. Nah, apabila terjadi seperti itu, maka seorang ibu diberi keringanan untuk menyusukan anaknya kepada orang lain atau menggantikannya dengan susu lain, sebagaimana diterangkan pada sambungan ayat yang awal tadi. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu mau mencari perempuan lain untuk menyusui anak-anak kamu, maka tidaklah ada halangan atas kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mau beri dengan cara yang patut. Nah, adapun khusus kepada ibu-ibu yang mutolakot, yang telah cerai dengan suaminya, maka sang suami itu mempunyai kewajiban memberikan belanja dan pakaian selama masa penyusuan berlangsung. Nah, ini juga tercatat dalam firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib atas laki-laki yang punya anak memberi makanan dan pakaian bagi ibu itu dengan cara yang patut. Di ayat lain juga Allah berfirman, fa in arda'na lakum fatuhunna ujurahunna. Maka kalau mereka mutolakot, istri yang telah dicerai, menyusui anak-anaknya, itu hendaklah kamu beri upah pada mereka. Nah, jadi kewajiban suami itu bergantung masalahnya pada penyusuan. Kalau sang ibu menyusui, ia akan mendapat belanja dan pakaian dari mantan suaminya. Tetapi kalau sang ibu berhenti menyusui, maka belanja dan pakaian tidak lagi menjadi kewajiban mantan suami, sebab ia hanya berkewajiban memberi nafkah pada mantan istrinya itu selama masa iddah saja. Nah, dalam ayat tadi ada kalimat dengan cara yang patut. Maksudnya bagaimana? Nah, itu adalah maksudnya dengan cara yang tidak memaksakan diri, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai sang ibu disusahkan karena anak tersebut, dan demikian pula sang ayah. Nah, lalu kalau dalam menyusui itu sang ibu akan kawin dengan laki-laki lain atau karena sakit dan lain sebagainya sehingga tidak dapat melanjutkan penyusuannya, maka ia boleh menyapih anaknya tersebut setelah terlebih dulu bermusyawarah dengan mantan suaminya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah, fa in aroda fisolan antarodim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Tetapi jika mereka berdua mau putuskan penyusuan dengan ridho dan musyawarah, maka tidak ada halangan atas mereka tentang itu. Nah, itu kewajiban bagi yang mutolakot. Nah, adapun bagi suami istri yang statusnya
memang masih dalam ikatan perkawinan, itu suami tidak punya kewajiban khusus, sebab kewajiban memberi nafkah dan pakaian itu memang adalah kewajiban asal bagi setiap suami. Punya anak atau tidak, menyusui atau tidak, tetap saja sang istri berhak mendapat nafkah dari suaminya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan hukum-hukum yang ada pada ayat tentang menyusui itu. Yang pertama, bahwa ibu-ibu mutolakot ataupun tidak wajib menyusui anaknya. Yang kedua, suami yang menceraikan istrinya wajib memberi nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya selama masa penyusuan. Lalu yang ketiga, suami istri diperintah bermusyawarah dulu sebelum menyapih anak-anaknya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semua yang telah mendengarkan. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.